Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi jami' ulumihi fid dharain amin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Razzaq ya 'alimul ghaib wasyahadah. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna minal 'ulama'il 'amilin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay alimul alimi yarda 'anin nafsihi wa ay jahilul jahili la yarda 'anin nafsi. Maka mana yang lebih alim? Yang alim yang memberi manfaat bagi yang alim. Apa yang disebut alim itu yang memberi manfaat akan kealimannya, yaitu adalah ridha daripada nafsunya. Dan mana jahaya yang akan memberi mudarat bagi yang jahil yang tiada ridha ia daripada nafsunya. Sebenarnya orang alim itu dipandang bukan sekedar seberapa banyak dia hafal dengan kitab-kitabnya Allah, seberapa banyak dia mengerjakan daripada perintahnya Allah, seberapa besar dia pemahaman tentang kitab-kitab dan kitab yang dikarang oleh ulama daripada ulamanya Allah. Bukan seperti itu. Yang disebut orang alim itu yang di sini apa kata beliau? Yang disebut alim itu yaitu yarda 'anin nafsihi. Al-alim yarda 'anin nafsi. Orang alim itu ridha dia terhadap nafsunya. Ridha bagaimana terhadap nafsunya? Maksudnya ridha ini bukan ridha untuk melakukan hawa nafsu, enggak. Yang disebut ridha terhadap nafsihi itu menahan dirinya. Jadi bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan manfaat dirinya terhadap dirinya, mengendalikan apa-apa yang dia cita-citakan dan keinginan demi kemaslahatan. Itu maksudnya ridha. Seperti halnya ada seseorang, orang tua nih sakit terus, sakit udah lama. Ketika udah lama sakit, dia berwasiat kepada istrinya. Berwasiat kepada istrinya. Soalnya apa? Berpuluh-puluh tahun seorang suami ini sakit parah. Seorang istri tersebut merawatnya dengan sukacita, dengan kasih sayang, dengan pelayanan yang luar biasa. Akhirnya dia berwasiat, wahai istriku, aku telah ridha kepada engkau. Nah, di situ maksudnya. Ridha kepada engkau maksudnya apa? Bukan ridha melampiaskan, enggak. Ridha maksudnya itu dipasrahkan. Diberi kebebasan. Sekarang aku ridha terhadap dirimu. Aku ikhlas terhadap dirimu. Seandainya nanti aku telah meninggal dunia, aku telah ridha. Sepulangku engkau telah melayaniku dengan penuh kasih sayang. Wafatlah seorang suami tadi. Ketika seorang suami wafat, banyaklah dari kalangan-kalangan orang alim ingin melamarnya, ingin mempersunting. Akhirnya apa? Saking cintanya terhadap suaminya, dia tidak mau menikah. Tidak mau menikah. Saking cintanya, padahal suaminya telah ridha, tidak mau menikah. Kenapa menurut dia? Menurut dia kalau seorang wanita itu ditinggalkan suaminya, jika ingin masih berkumpul dan bersama di dunia dan di akhirat, maka seorang istri harus selama-lamanya untuk sendiri agar menunggu kesediaannya. Tapi kalau seorang suami istrinya meninggal, dia nikah lagi, maka istri yang meninggal tetap bersama dengan suaminya yang pertama. Ada sebagian lagi dari kalangan para alim ulama itu
bahwasanya kalau seseorang itu diambil daripada hadisnya Rasulullah, almar'u ma'man ahab, seseorang itu dikumpulkan dengan orang-orang yang dia kasihi, yang dia cintai. Seumpama ada seorang istri, suami. Istri dan suami itu, yang istri cinta, yang suami tidak cinta terhadap istrinya, atau sebaliknya, yang istri cinta, yang suami tidak cinta. Ini dalam pernikahan wafat, maka Allah Subhanahu wa taala suruh memilih dia siapa yang paling dia cintai. Siapa yang paling dia cintai, dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambil daripada hadis almar'u ma'aman ahab, dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Tapi itu berlakunya setelah kematian. Berlakunya tersebut ambilan daripada hadis ini setelah kematian bagi seseorang wanita, misalkan ada seorang laki-laki yang dia cintai. Kalau masih di duniawi itu tidak berlaku. Misalkan seorang perempuan mau nikah karena cinta terhadap orang lain, nikah kawin jadi dua, tidak boleh. Berlakunya itu setelah kematian seorang istri atau seorang suami. Sama seperti ini, ridho yang dimaksud di sini, yang disebut orang alim, sebenar-benarnya alim itu, yaitu dia bisa dan mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan keadaan apapun. Dalam keadaan apapun dia akan bisa mengendalikan hawa nafsunya. Di saat marah dia bisa mengendalikan ocehannya, perkataan-perkataan kotornya, dia bisa mengendalikan. Kalau seseorang itu bisa dikatakan sabar, di saat dia tenang itu bukan sabar. Yang dinamai sabar itu di saat dia amarah, di saat dia itu benci terhadap siapapun, dia itu mampu menahan perkataannya daripada perkataan-perkataan yang kotor dan berusaha untuk menenangkan hatinya. Di saat seseorang itu dikatakan sabar, letaknya itu di saat dirinya itu terhina, dihinakan dirinya, amarah dirinya, angkuh dirinya, sombong dirinya. Tapi di saat kesombongan itu mau dia lakukan, mau dia lampiaskan, dia bisa dan mampu mengendalikannya, menundukkannya. Itu yang disebut orang alim yang sebenar-benarnya alim. Terus apa yang disebut orang jahil sebenar-benarnya jahil itu? Yang disebut orang jahil sebenar-benarnya jahil itu adalah orang yang mempunyai banyak hafalan, banyak amal ibadah, banyak memberikan sesuatu kebaikan, akan tetapi dia lupa untuk memperbaiki dirinya sendiri daripada sifat-sifat dan kesombongan. Orang yang alim, banyak hafalan, kecerdasannya luar biasa, kepintarannya luar biasa, memecahkan segala urusan itu, segala urusan dia mampu untuk memecahkan segala kemaslahatan. Demi kemaslahatan umat, masalah-masalah yang ada itu dia mampu untuk memecahkannya. Tapi di saat amarah datang, dia tidak mampu untuk mengendalikannya. Itulah yang disebut jahilun jahil. Jahil yang sebenar-benarnya jahil itu adalah seseorang yang pintar, cerdas, amal ibadahnya luar biasa, kebaikannya luar biasa, tapi di saat amarah dia tidak mampu untuk mengendalikannya. Itu sebenar-benarnya jahil. Makanya sebelumnya itu kan dikatakan bahwasanya lebih baik berteman dengan orang yang bodoh tapi dia mampu mengendalikan syahwat dan hawa nafsu serta amarahnya daripada orang alim tapi dia melampiaskan nafsunya. Maksudnya apa di sini? Kalau dia memang benar-benar alim, semestinya apa? Kebodohan terhadap hawa nafsunya. Kalau hawa nafsunya itu bodoh, dikendalikan oleh dirinya, maka itulah yang disebut orang bodoh tapi bisa mengendalikan hawa nafsunya. Disebutkan di sini itulah sebenar-benarnya alim. Orang yang sebenar-benarnya bodoh itu apa? Dia mampu menguasai bab semua babnya ilmu.
Dia mampu menyampaikan ilmu dengan begitu rinci, dengan begitu tafsir dan manfaat serta mudaratnya. Tapi di saat amarahnya datang, dia tidak bisa mengendalikan dirinya untuk melampiaskan hawa nafsunya. Itu bukan orang alim, itu orang jahil. Makanya disebut kenapa orang yang bodoh itu orang yang bodoh yang tidak mengendalikan hawa nafsunya itu lebih baik berteman dengan dia daripada orang alim melampiaskan hawa nafsunya. Kenapa? Karena kalau orang benar-benar alim itu dia mampu mengendalikan dirinya. Kalau hanya kepintaran melalui ilmu saja, dengan ilmu dia bisa memecahkan segala urusan dan segala permasalahan. Tapi di saat amarah datang dia tidak bisa mengendalikan, dan itulah yang disebut sebenar-benarnya bodoh. Kenapa bodoh? Bodoh terhadap dirinya sendiri. Kata Rasulullah SAW itu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang ini sangat terpuruk sama sekali, kata Rasulullah. Orang-orang yang celaka itu bukan orang-orang yang bodoh, enggak. Kebanyakan orang yang celaka itu adalah orang yang alim, kata Rasulullah. Kenapa bisa kebanyakan yang celaka itu bisa orang alim? Karena dengan kealimannya itu dirinya itu merasa lebih baik. Dengan kealimannya dia merasa lebih pintar. Kalau ditegur, kalau dinasihati, kalau dikasih wasiat, kalau diingatkan sama orang lain mentang-mentang dirinya alim, pintar, luar biasa, dia akan selalu menolak. Timbullah amarahnya. Itu yang sebenarnya bodoh. Maka celakalah, kata Rasulullah SAW, dia menguasai semua bab ilmu, alam manapun, tempat apapun, tapi dia bodoh terhadap dirinya. Rasulullah itu bodoh terhadap dirinya itu apa? Dia tidak mampu untuk menundukkan nafsunya, tidak mampu untuk mengendalikan syahwat dan amarahnya. Kalau seseorang itu sudah mampu mengendalikan hawa nafsu serta amarahnya, disitulah cahaya Allah datang. Sebodoh-bodohnya seseorang, kalau syahwatnya bisa dikendalikan, ilmu itu datang. Jadi dari kalangan teman-teman, kalau misalkan selalu ada pertanyaan, saya ini sudah berpuluh-puluh tahun, kok enggak bisa-bisa, kok enggak faham-faham, kok enggak ngerti-ngerti tentang ilmu diri, tentang ilmu untuk mengenal ketuhanan. Kenapa? Saya sudah berpuluh-puluh tahun. Karena antum suka melampiaskan amarah. Makanya cahaya ma'rifatullah ke dalam diri ini tertolak. Cahaya Allah itu mau masuk. Kita ini punya cermin, karena kebodohan terhadap diri, maka cahaya yang ingin dimasukkan oleh Allah terpantul, tidak mau masuk. Maka cahaya Allah itu jika ingin masuk, cermin itu harus bening. Cermin itu harus bening, harus bening seperti air. Jadi kalau dilihat dari depan tembus, dilihat dari belakang tembus. Jangan cari cermin itu yang apa? Yang mempunyai penutup di belakangnya. Maka itu akan memantulkan ilmu yang mau masuk itu tertolak. Kenapa bisa tertolak? Karena ada hawa nafsu. Hawa nafsu ini, amarah ini, itu penolak daripada ilmunya Allah, penolak daripada hakikat-hakikatnya Allah, penolak daripada nur yang ingin dimasukkan makrifahnya terhadap diri kita. Ini kan banyak di sini yang sepuh-sepuh kan banyak, belajar puluhan tahun kok masih tidak paham, kok masih tidak ngerti, kok Allah itu masih belum memberi imdad terhadap diriku, belum memberi pertolongan faham yang sebenar-benarnya paham. Kenapa? Karena antum suka melampiaskan nafsunya. Ilmu ingin jadi perbandingan. Mentang-mentang dirinya belajar tentang ilmu diri ini, mentang-mentang dirinya belajar tentang ilmu ma'rifah. Ada orang belajar syariat, nah dibanding-bandingkan, disalahkan, masih TK, masih awam, masih rendah, masih hina. Yang benar ini ilmu. Nah itu hawa nafsu, maka tertolak. Maka fahamnya dari faham cahaya yang nur daripada nurnya Allah, maka terpantul kembali. Maka hiduplah di diri itu yang dinamakan nar, bukan nurnya Allah. Hati-hati di situ. Semakin lama belajar tentang ilmu ma'rifah, hakikat, tasawuf diri, semakin bodoh diri kita.
Semakin bodoh maksudnya apa? Selalu mengendalikan syahwatnya. Diremehkan oleh orang lain, direndahkan oleh orang lain. Kalau syahwat kita yang ingin menjawab, mendingan tidak usah dilawan. Makanya di saat Sayyidina Ali mau perang, Sayyidina Ali itu mau perang. Ketika Sayyidina Ali itu mau perang sama musuhnya, diludahi. Sayyidina Ali langsung pindah ke musuh lain. Ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, kenapa engkau Sayyidina Ali? Kenapa ketika engkau diludahi oleh dia, antum langsung pindah cari musuh yang lain? Tidak langsung membantainya. Karena saya jihad turun ke peperangan ini karena Allah. Di saat saya diludahi oleh dia tadi, hawa nafsu saya ini berdiri, katanya. Berarti saya kalau membunuh dia, saya perang ini bukan karena Allah, tapi karena nafsu saya. Kan banyak, kebanyakan orang yang ada gini. Mentang-mentang abon pinter, mentang-mentang abon cerdas, mentang-mentang abon luar biasa alim. EPN-nya dia orang belis pegel. Nyata akil apa syahadu jahilul jahil. Itulah yang disebut sebenar-benarnya orang bodoh. Menreng duduk kan tak kering aneh kebiasaan. Menreng duduk kapan lah berdebat lah saya berdebat sampai yaki. Menreng duduk kapan lah tak tahu tinggal atoro orang buduki alem. Anak punya kucaki alem. Ini bisa mengendalikan syahwat benawa nafsunya di dirinya. Saya sare ilmu riyah, beni ilmu kepintaran, beni ilmu kecerdasan, beni ilmu singurayaki, faham dalil, faham hadis, faham riwayat, faham tafsir. Bukan. Itu semua hadis, dalil, Al-Quran, riwayat, manfaat, mudarat, itu semua untuk mengendalikan syahwat kita. Itu gambaran semua. Untuk apa? Untuk mengendalikan syahwat. Bukan untuk melawan seseorang ketika kita diremehkan, enggak. Kalau seandainya seseorang itu meremehkan, merendahkan kita itu sayang terhadap dia, Siapa tahu ketika dia amarah, ketika dia benci terhadap kita, kalau kita nasihati, dia bisa sadar, kita nasihati. Akan tetapi kalau amarah kita yang timbul terlebih dahulu, maka jangan. Sekalipun antum tahu jawabannya. Maka kalau antum itu alim dihina, dicaci maki, diingatkan, dinasihati oleh orang yang paling bodoh sekalipun, kalau amarahnya antum itu keluar, maka tahan. Kalau kasih sayang yang timbul dari dalam diri, nasihat di dalam diri, kasih sayang karena dia hambanya Allah juga, dia termasuk daripada umatnya Rasulullah. Kita sayang, kita mau dia berubah agar menjadi jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada amarah di dalam diri kita, maka sampaikanlah. Jangan sampai terkecoh. Jangan sampai yang antum pelajari selama ini nur, ternyata yang antum jalani nar, terbakar hidup antum. Karena titik ba itu rahasianya bukan hanya nur, di situ mancar alif. Tanpa melewati nur, maka pancaran alifullah ma'rifah itu tidak akan terbuka. Yang bisa terbukanya nur daripada titik ba itu melalui nur min nurillah. Min nurillah itu kedudukan di dalam diri kita adalah amarah yang kita bisa tundukkan dan kendalikan. Kalau bisa dan mampu, maka daripada wujud alif, daripada alifullah itu akan masuk ke dalam diri. Disitulah dia akan memahami mana ilmu yang harus disampaikan, mana ilmu yang harus dirahasiakan, mana ilmu itu yang harus dipaparkan, dan mana ilmu itu yang harus tidak diucapkan. Lebih baik menjadi debu-debu tapi tetap abadi suci di sisi Allah, daripada jadi intan permata letaknya di comberan. Hati. Orang yang sebenar-benarnya zuhud fi syariah, fil thariqah, fil hakikah wal ma'rifah itu adalah zuhudnya zuhud terhadap kealiman duniawi. Duniawi dia hanya dia jadikan sebagai gambaran untuk memperbaiki dan mengintrospeksi diri. Bukan mempelajari alam, mempelajari ilmu itu hanya untuk melampiaskan amarah kita. Maka ilmu yang disampaikan dengan amarah dan hawa nafsu itulah sebodoh-bodohnya orang.
Pernah di Hadraul Maut? Di Hadraul Maut ini, di Hadraul Maut, orang ini seorang santri pernah mondok bukan 4 tahun, bukan. Habib-habib kiai sekarang kan 4 tahun selesai, 3 tahun selesai, ada yang 2 tahun selesai. Di sana ini santri ini belajar 32 tahun kepada Habib Omar bin Hafiz yang Hadraul Maut. Yang disebut digelari apa? 1000 kota 1000 perawan. 32 tahun belajar, mentang-mentang dia ini alim, hafal, fasih, menyampaikan ilmu luar dalam itu dia sangat pandai. Akhirnya diundang. Ini kan masih di dalam pondok, Coba saya turun ke sini ngebula ke Habib Omar bin Hafiz. Masih ngabdi terhadap gurunya. Di saat diundang orang untuk menyampaikan tausiah, dia satu aja kesalahannya. Apa? Kurang adab, tidak pamit sama gurunya. Mentang-mentang dia alim, 32 tahun mondok di Hadraul Maut, mondok. Makanya di Hadraul Maut itu tidak semuanya menjadi pewaris wali. Bisa juga pewaris daripada ilmunya nar tadi, bukan nurnya Allah. Kalau belajar di Hadraul Maut itu belajar, kalau antum itu belajar untuk menundukkan syahwat antum, maka yang antum dapat bukan hanya luarnya Habib Omar, tapi batinnya Habib Omar. Tapi kalau antum ingin belajar ke sana, biar jadi pendakwah, biar jadi orang pintar, biar bisa baca kitab kuning, biar bisa membaca Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, mengarang kitab, maka fashhudu, saksikanlah ilmu yang antum pelajari itu adalah ilmu yang termasuk daripada narnya, bukan nurnya. Contohnya yang tadi 32 tahun mondok di Hadraul Maut, cuma satu kesalahannya, tidak pamit sama gurunya, Mas. Berarti dia kalau tidak pamit sama gurunya kenapa? Kurang adab. Mentang-mentang pintar langsung tausiah. Ketika dia tausiah tidak pamit terhadap gurunya, disampaikanlah oleh temannya tadi, Assalamualaikum ya Buya, ya Habib Omar. Buya kan biasanya maha guru itu Buya. Jadi kalau Buya ada gelar-gelar Buya itu berarti maha. Kalau biasanya kan di Banjar guru. Kalau Buya itu maha guru. Ada tadi seorang santri yang ngabdi di sini. Tadi dia ketika diundang orang langsung dia berangkat tanpa pamitan. Maka kata Sayyidina Habib Omar apa? Kata Habib Omar, aku telah mencabut ilmunya, kurang adab. Ketika dia menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, langsung hilang semua ilmunya. Kalau pakai adab, antum bisa mencabut ilmunya orang alim. Kalau pakai ilmu, antum tidak bisa menyadarkan orang yang berakhlak. Makanya orang berakhlak itu bisa memberi ilmu, bisa memberi pengaruh, bisa memberi manfaat. Sekalipun dia bodoh, dengan kebaikan akhlak dan adabnya tadi, Allah lah yang ngasih ilmu terhadap dirinya untuk bermanfaat kepada siapapun maupun terhadap dirinya. Nah, jadi hati-hati. Apa alim, apa yang jahil. Sebenar-benarnya alim itu adalah orang yang mampu menundukkan dan melumpuhkan syahwatnya. Sebenar-benarnya orang yang bodoh itu dia merasa pintar sekalipun pintar. Dia merasa cerdas sekalipun cerdas. Dia merasa alim sekalipun alim. Itulah sebodoh-bodohnya orang. Jadi timbangannya kalau di dalam kitab hikam ini, timbangannya alim dan jahil itu di syahwat. Bisa menundukkan, mengendalikan syahwatnya, itulah orang alim. Tidak bisa menundukkan syahwatnya sekalipun alim, itu bodoh. Apalagi yang bodoh. Jadi bisa dipahami, semoga mengerti. Ya kalau kejar tentang diri dan ma'rifah aja. Ya. Di dalam diri itu nih jasad. Jasadnya apa? Jasad ini hanya bisa kalau dibaca notebook sampai telapak kaki. Kalau di dalam ini keluar hilang, jasad tidak bisa apa-apa. Jadi jangan sampai kalau orang memuji orang lain, jangan sampai kalau orang memuji orang lain, jangan ada kecemburuan, jangan sampai mentang-mentang antum dihina orang lain diuji, jangan sampai ada kecemburuan di dalamnya. Akan Alhamdulillah ya, aku milih kita lurus. Hati-hati, Habib sekali bisa mencabut. Hati-hati.
Orang yang alim itu, orang yang punya akhlak bisa mencabut orang yang alim. Tapi orang yang alim tidak bisa memberi manfaat terhadap orang yang punya akhlak. Menundukkan syahwat, menundukkan amarah, menundukkan hawa nafsu, itu yang disebut akhlakul karimah. Tidak bisa menundukkan syahwat, tidak bisa melumpuhkan amarahnya, hawa nafsunya, itulah yang disebut laisal min akhlakul karimah. Lain selain daripada akhlakul karimah. Sedangkan Rasulullah diutus untuk akhlak. Kalau ingin temukan akhlaknya Rasulullah, kendalikan syahwat dan amarah antum. Disitulah akhlak Rasulullah akan berjalan di zahir, di batin kita akan bisa memberi manfaat. Makanya orang yang alim tidak bisa mengendalikan syahwatnya, dia ilmunya itu tidak akan pernah bisa memberi manfaat terhadap siapapun. Paling rame-ramean terpengajian. Ramean karo. Anu kiai anu datang, kiai anu datang, Habib anu datang. Anu bedene ini jadi. Rame-ramean karo entar rame-ramean lo bermulai elang ilmuna. Soalnya apa? Soalnya saya sampaikan di orangnya, seorangnya suka melampiaskan syahwat dan amarahnya. Makanya ilmu tak manfaat kalau orangnya serami, orangnya sebenarnya. Apa saya udah tahu? Kita tahu, ucap ramai, no, hal ucap lo ucap dah. Mau nyari selocok, macam sule. Tak apa lo coba baik aja, bagus saja, siapa tahu tak orang yang ngantuk malah menghibur. Tapi manfaat ilmu saya sampaikan bisa aja kita ngamal lagi. Mun selama ini kalau kita hadir aja, saya sampaikan kita tak pernah sintung pun ngerja lagi, ngamal lagi, maka saya hadir mungkin selama itu bukan pengajian tapi kelalaian. Yang membuat kita lalai itu bukan hanya berteman, bukan hanya ke situ kemari, enggak. Yang disebut orang yang lalai itu isinya baik tapi pengamalannya tidak mampu dia untuk berbuat baik. Nggak selesailah semuanya. Ya tempatnya aja ini kadang. Tempatnya aja bisa diamalkan enggak apa yang disampaikan. Bisa digunakan enggak. Kalau apa-apa yang disampaikan antum tidak bisa mengamalkan, berarti selama ini antum hadir itu pokoknya rame-ramean. Nyari-ramian aja, mendingan dangdutan deh. Ramian beda manfaatnya beda nyata-nyata dangdutan. Daripada kalau pengajian. Nah, hati-hati ya. Boleh benih nyinggung orang yang pengajian itu, tapi manfaatnya sare. Amalaki ilmu nah. Sekalipun situ, niscaya ilmu-ilmu yang lain akan didatangkan oleh Allah. Makanya jangan suka mengoreksi orang lain. Orang bodoh itu suka celing orang lain, suka mengoreksi orang lain, suka mempermasalahkan orang lain. Itu orang bodohnya mana? Orang yang sepenter apa? Orang yang sepenter tak mau tahu apa saya kelakuan dia orang yang seperti kok. Terserah aja kalau tak lainnya kagengku terserah. Nah itu orang alimnya mana? Mun orang bodoh selalu salah. Orang yang saya pandang, orang yang saya koreksi ya. Mana mau nggak nikah dia? Itulah orang yang sebodoh-bodoh orang. Cepon ini kayak gini, cepon ini kan. Kita lebih rafikan. Jadi mau nyala akhirnya salah lagi nih kan. Datangnya orang pengarang. Barakallah, semoga manfaat dunia akhirat, semoga istiqomah, semoga bisa ngamal lagi oleh taufik dan hidayah Allah dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah, dapat syafaat daripada Rasulullah sebelum beliau, daripada syafaat dan ridho kedua orang tua. Barakallahu fikum wa fi umri jami'an kulluhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. وَيَشَاءُ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, 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 subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد يا الله 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 يا الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا بابنا تبارك وتعالى يسير سبنا كافا يا عين صدق فيدنا حامي ما يمسك في يدنا سيكفيكهم الله والسميع العليم. اللهم إني قد استودعتك علما ما علمتنيه فردته إلي عند هديتي إليه. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Terus lagi.